Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari kota Bekasi. Nah, bintang tamunya mana ya? Belum datang kayaknya. Oh udah. Oh silakan Pak. Silakan. Silakan bintang tamu. Mau ada sidang ya hari ini? Iya, Di Bekasi kita belum sapa penonton. Oh sapa dulu ya. Iya. Halo Bapak netizen. Halo Bapak netizen, Assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, benar sekali, kita sekarang ada di Bekasi. Bekasi. Ya, kita kan lagi ada klien Hmm. yang harus bantu ya, harus dibantu dalam proses hukumnya di pengadilan agama. Wah Ya, berarti kalau kita apa? Perceraian? Kalau kita di pengadilan agama pasti hubungannya itu terkait dengan kekeluargaan. Oh gitu. Keluarga. Nah, kira-kira ada bahasan apa nih yang akan kita konteks kaji? hukum kekeluargaan ya. Ya. Banyak sih yang menarik di hukum kekeluargaan itu, kebanyakan memang hubungannya sama ketidaksetiaan ya. Ya. Nah, sampai berujung pada itu nauzubillah sih perceraian gitu. Suatu perbuatan atau tindakan yang tidak ya mungkin tidak dibenarkan Tuhan tapi diizinkan juga kalau sudah tidak ada Iya. pilihannya gitu. Mungkin agar menarik ya. Jadi kita coba apa ya, bahasanya jangan terlalu berat. Kita Oh, coba cari referensi berita. Apa Oh, sih berita. yang lagi viral di Indonesia Begitu. terkait dengan hubungan kekeluargaannya atau lingkungan kekeluargaannya. Nah, coba cari Coba nih kita yang cari menarik ya. apa nih? Tapi untuk kasus hari ini kasus perceraian juga. Iya, kita terkait dengan perceraian. Seperti itu. Nah, kita ngomong-ngomong pada belum mandi nih. Jadi tadi malam Masih kita pagi ini udah Iya. baru jam 6 loh kita Iya. udah ambil. masih Iya. ada embun-embunnya. Nanti bentar lagi makin cerah kayaknya Ya, suasananya. tadi malam sebenarnya kita ingin bikin konten, cuma kita malah seru-seruan live Instagram. Nggak Ya, jelas bikin ya. collabs yang lain ya. Oke, kita Ada brewing. beberapa berita-berita yang waduh kayak misalnya Apa nih yang terupdate apa nih? jadi suami disambas misalnya Hmm. tusuk istri di depan mertua Waduh. gara-gara tidak pulang seharian gitu. Terus ada 30 tahun nikah hingga sudah punya anak cucu. Waduh. Pasangan suami istri ini baru tahu kalau ternyata saudara kandung ini gimana ini Pak? Ya mungkin kita Kita baca beritanya atau gimana? baca dari yang awal lah, kita bahas satu-satu. Satu-satu ya, ini Iya. kita bikin. Tapi ini ada sekali tusuk kok belum mati di rumah sakit ditambah lagi. Oke. Iya. Itu berita dari mana tuh? Oke, ini berita sebentar internetnya. Oke, dari Pos Kota. Pos Kota. Pos Oke. Kota. Ya. Berarti ini sumbernya itu sangat bisa dipercaya ya. Oh, iya. Kredibilitasnya itu Pos Kota nggak usah diakui. Pos Kota bayar ya. Jadi Ya, beritanya gimana? judulnya sekali tusuk kok belum mati di rumah sakit ditambah lagi ini apa ya? Istri paling sadis dan pendendam di Palembang. Palembang, Pak. Palembang. Oke. Palembang. Mungkin hanyalah Murniati. Kenapa dia pakai merek ya? Ya udah. Oke. Ibu M lah ya, 37 tahun di sini dia ribut dengan suami gara-gara Will, wanita idaman lain ya. Oh, oke. Dia tega menusuk perut suaminya, kok belum mati juga dia menyusul ke rumah sakit. Bari pura-pura membesuk. Begitu aman langsung saja pisau ditusukkan ke dada suaminya. Ya matilah. Semakin lama usia perkawinan mestinya semakin matang menghadapi problema. Aduh. Bila lulus dalam ujian itu jelas mereka pasangan suami istri. Oh, kira-kira gitulah ya ditusuk. Berarti ada istri yang dia itu cemburu dengan Wanita idaman lain atau simpanan dari suami. Kemudian dia menusuk dengan ini ya, pisau ya. Pisau ya. Sama suaminya, tapi suaminya belum mati. Belum mati. Terus dibawa ke rumah sakit kan? Dibawa ke rumah sakit. Terus ditusuk lagi. Di rumah sakit karena tahu belum mati, ditusuk Tusuk lagi. lagi. Tapi gini Pak, itu kan Palembang ya. Oke. Dekat sama tempat saya di Jambi. Oh gitu. Oke. Jadi kalau Palembang itu ada kayak kebudayaan dari dulu. Mereka memang suka bawa pisau. Oh. Bukan berarti tindak pidana kriminal mereka rencanain, tapi Iya. kayak mungkin maksudnya melindungi diri gitu ya. Oh, berarti emang di Sumatera ya? Ya, khususnya setahu saya sih Palembang. Di Palembang. Kalau di Jambi ya nggak? Di Jambi pun ada kayak gitu juga. Ntar. Ini ada pisau nggak ini? Bahaya nanti saya ditusuk ini. Waduh. Bahaya ini. Horor juga ini. Bisa kayak gitu. Enggak, ini hati Pak. Aman ya. Oke. Aman. Jadi bisa gitu ya. Cuma mungkin gini ya pertanyaannya nih tentang wanita idaman lain ya. Oke. Kalau Gimana? kalau misalnya dia
Muslim, Oke. Islam ya, Heeh. boleh kan nikah lagi? Kalau nikah lagi boleh, Boleh. tapi dengan catatan harus sepersetujuan istri. Oh gitu. Kalau Iya. secara nasional, agak secara negaranya maksudnya. Kalau secara negara ada kualifikasi orang itu untuk bisa nikah lagi. Salah satunya adanya suatu persetujuan dari istri. Kemudian ada alasan-alasan. Alasan-alasan misalnya si istri itu sudah tidak dapat memenuhi fungsinya untuk bisa mendapatkan keturunan. Oh misalnya gitu ya. Ya, atau si istri itu dia sudah disfungsi lagi, dalam artian apa ya? Dia cacat. Oh nggak sehat. Cacat, nggak sehat. Cacat nggak boleh ya. Sebenarnya berkebutuhan khusus. Atau istilahnya ada kekurangan apalah yang sehingga membuat dia itu tidak bisa optimal dalam melakukan tanggung jawabnya di Sebagai keluarga. istri. Ya, Oke. terhadap anak atau Soalnya tragis ya, ada wanita idaman lain. Memang biasanya kan kalau berita dari media tidak begitu lengkap ya, dari perspektif kriminologinya mungkin kita nggak begitu tahu juga penyebabnya. Tapi kayaknya nih cemburu sih gitu ya. Iya. Proses cemburu. Oke, belum. Karena gini, ini perlu di klarifikasi dan dijelaskan ya kepada netizen yang ada di rumah. Iya. Tadi ini Bro Win ini bilang cemburu. Sebenarnya cemburu itu apa menurut saudara? Cemburu. Apa ya artinya? Terjemahan bebasnya mungkin nggak pengen, bahasa sederhananya mungkin ya, nggak pengen orang kita miliki juga membagi kepemilikannya pada orang lain. Gitu. Ya, ini tumben ini definisinya itu sangat formal sekali. Iya, ini Itu gimana? karena kalau Masih pagi mungkin terlalu seger, Iya. otaknya terlalu gimana gitu. Ini biasanya kalau terkait dengan hal-hal yang berbau keluargaan, wah dia agak sensitif. Jadi harus menunjukkan wibawanya sebagai Oh enggak. sosok ayah. Enggak. Nah, kalau saya gini, jadi Gimana? cemburu itu secara etimologi, suku katanya, Uring. itu ada dua. Yang pertama itu adalah camp. Camp itu berarti adalah suatu tempat yang digunakan kita untuk bermalam di tempat yang tidak seperti biasanya. Ngecamp kita. Terus buru. Ngecamp, berburu. Jadi karena kita udah ngecamp dan diburu-buruin, ya udahlah, kita ada yang namanya cinta satu malam. One night stand ya. Aduh. Ya, apa nih? Kayak saya kirain gitu kan, berarti cem-ceman. Cem-ceman ibu-ibu guru. Cem-ceman itu kan kayak imbuan. Oh gitu. Diimbu gitu loh. Imbu itu kayak disimpan. Oh gitu. Ya, artinya kan gitu. Cem-ceman itu bahasa Jawa. Oh bahasa Jawa. Iya, dicem. Nah, berita lain coba yang menarik apa? Berita lain nih ada suami disambas tusuk istri di depan mertua. Apa ini? Gimana? Suami disambas tusuk istri di depan mertua gara-gara tidak pulang seharian. Ya ampun. Suami gimana? Suami di Kabupaten Sambas itu Sambas itu Kalimantan Barat ya. Kalimantan Barat, oke. Pontianak ya. Menusuk istri di hadapan mertua, dipicu istri yang tidak pulang seharian. Waduh, ini agak mainstream ya. Jadi Iya. menusuknya nggak secara diam-diam, tapi malah di depan Iya. Di depan orang tuanya, mertuanya. Mertuanya atau orang tuanya? Kita perlu baca dulu kali ya. Apa biar lengkap informasinya. Coba sedikit. Iya. Seorang suami di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat menusuk istrinya. Penusukan tersebut dipicu karena sang istri seharian tidak pulang. Ada penganiayaan terhadap seorang istri yang dilakukan oleh suami, kata Kapolsek ini. Peristiwa itu terjadi di Dusun Muara Bungun, ya di tempat yang segitu ya. Kronologi penusukan bermula ketika korban EW berpamitan kepada pelaku untuk menghadiri acara tepung tawar di rumah teman pada pagi hari. Namun hingga sore korban tidak pulang ke rumah. Pelaku kemudian mencari korban yang ternyata berada di rumah mertuanya. Pelaku meminta korban pulang namun ditolak, jadi cekcok. Ya gitu ya. Oh gitu. Jadi dia istrinya pamit, inisial EW tadi, terus mau pergi dulu ya gitu kan. Ya. Enggak pulang-pulang Itu ya. mereka itu di rumah mertua, di rumah keluarga dari si istri atau si cowok? Di istri. Oh. Jadi kan dia pamitannya pergi pagi terus nggak pulang gitu. Pulangnya baru pas sore, gara-gara nggak pulang disamperin, ternyata si cewek ini ada di rumah mertua. Iya. Suaminya mungkin kesel, mungkin Iya. kok mungkin lagi pengen terus nggak dapat, istrinya nyari nggak ada. Iya, tapi Gitu. ini menarik sih, menarik. Ini walaupun saya masih ini ya, single ya.
bukan single parent ya tapi ya. Terus. Saya masih single tapi memang saya sudah cukup banyak belajar dari pengalaman orang lain. Jadi pembelajaran yang paling baik itu kan lewat pengalaman orang lain. Jangan kita sampai kepentok dulu, kena batu dulu, terus kita baru realize. Tapi orang yang bisa dikatakan mungkin cerdas ya, itu orang yang bisa belajar dari pengalaman orang lain dengan referensi. Jadi kita udah bisa memetakan masalah apa yang mungkin dapat terjadi dan kita mengantisipasinya bagaimana agar tidak menimpa kita. Nah, tapi terkait dengan tanggapan saya ya dari kasus tadi ya. Jadi idealnya orang kalau sudah berumah tangga itu kan disarankan untuk keluar. Maksudnya punya rumah sendiri atau kontrak. Jadi berpisah dengan orang tua, entah orang tua dari istri maupun suami. Nah, di sini kan dia masih sama nih, satu rumah dengan mertuanya si suami. Nah, kemudian tadi tahu kalau misalnya memang istrinya itu punya tabiat sering keluar. Bisa jadi sering keluarnya itu dengan seizin suami atau dengan tidak seizin suami. Nah, otomatis suatu kejadian kan tidak boleh kita lihat secara sekilas ya spontan betul. Gitu. Pasti ada kejadian-kejadian lain yang mengikutinya. Betul. Nah, ini adalah kayak multiplier effect. Jadi efek berlanjut ketika sudah terakumulasi. Bahasanya agak tinggi. Bisa. Iya, karena sudah sering seperti itu sehingga dia udah geram, jengkel, akhirnya dia menusuk. Dan kenapa kok menusuknya di depan mertuanya? Karena dia ingin menunjukkan, ini loh, anak kamu kok seperti ini sih, saya geram nih. Sama anak kamu berikut dengan keluarganya. Kok bisa kayak gini sih, tusuk depan mertuanya. Iya. Kalau tadi gitu. Kita baca kan dia ini tulisannya bahwa istrinya nggak pulang dari pagi, ketemu terus sore gitu, terjadi cekcok. Itu ada lagunya itu. Apa itu? Istri tidak pulang dan hamil duluan. Oh, bukan itu ya? Tapi saya jadi ingat gini, Mas Erwin. Gimana? Jadi kan nama saya Win Sakti Mayharto. Iya. Gara-gara kemarin itu saya lama banget nggak pulang ke Jambi, anak saya pulang gitu kan ke mertua gitu. Jadi anak saya bilang, kan tahu Toib ya, Bang Toib. Iya. Bang Toib kan nggak pulang-pulang selama 3 tahun. Iya. Jadi anak saya bilang, mana Omar ayahnya? Jadi Win Sakti Mayharto Yip. Siapa yang bilang kayak gitu? Anak saya. Karena saya nggak pulang, jadi Win Sakti Mayharto Yip. Nambah Toyib. Itu umur berapa itu bisa bilang kayak gitu? Ini mungkin sebulan 2 bulan lalu lah, waktu sebelum kesini lagi ya. Enggak, umurnya Omar ya? 5 tahun. 5 tahun ya? 5 tahun udah. Pasti ada pembisik saya tahu tuh. Cuman maksudnya gitu. Anak-anak sekarang tuh lebih cerdas banget ya. Iya. Nah, jadi kalau hubungan sama mungkin kriminologi sedikit, dia kan kalau nggak salah ada teori namanya the episode kriminal. Jadi mungkin tadinya dia berantem, kemudian terjadi pergolakan di dalam tubuhnya gitu kan, sehingga dia akhirnya melakukan tindakan-tindakan yang tidak sempat terpikirkan. Kita baca lagi informasi lain ya. Oke, selanjutnya. Ini saya sambil ini ya, bales. Cari-cari ya. Oke. Bales klien saya. 30 tahun nikah hingga sudah punya anak cucu, pasangan suami istri ini baru tahu kalau ternyata saudara kandung. Ini sinetron ini ya, Pak? Gimana? 30 tahun nikah hingga sudah punya anak cucu. Udah nikah 30 tahun nih, sampai punya anak, punya cucu gitu. Pasangan suami istri ini baru tahu kalau ternyata saudara kandung. Oh. Sang mertua shock. Ya gimana nggak shock, gimana kayak ini? 30 tahun nikah hingga sudah punya anak cucu. Makanya pasangan suami istri ini baru tahu kalau ternyata saudara kandung. Nggak boleh saudara kandung. Sang mertua shock. Iya. Ini menarik nih. Ini win.id. Oh, kirain weekend. Mertua shock. Mertua shock ya. Jadi kita harus bisa membayangkan, bro. Kita bayangkan, berimajinasi. Kemungkinan besar kok sampai orang tuanya ini nggak tahu kalau mereka itu punya hubungan darah, karena udah lama terpisah nih. Teman sih kayak gitu kan. Nah, bisa jadi apa, kita baca dulu. Bisa jadi ada suatu putri yang tertukar atau anak yang tertukar. Tapi ini di India, Pak, ternyata, Pak. Oh, di India. Ini di kota Dehradun. Iya. Negara bagian Uttarakhand. Ngerti lah bahasa India ya. Ini bongkar. 5 suami yang dinikahi secara bersamaan tersebut merupakan saudara kandung. Di sana nanti boleh poliandri, Pak. Coba. Iya, ini. Jadi memang dia nikah sama suami, 5 suami.
Dia nikah sama 5 suami. Oke. Iya. Ya kali ini katanya berbeda dengan wanita yang satu ini, kaget kalau suami yang dinikahinya adalah saudara kandungnya sendiri. Gitu. Bisa ya menikahi saudara kandungnya. Kita nggak tahu ya regulasi peraturan perundang-undangan yang ada di India. Gitu. Kalau di Indonesia gimana aturan itu, Pak? Nah, kita jelaskan dulu ya, Ya. yang dimaksud poliandri itu di mana istri itu boleh menikah lebih dari satu suami. Betul. Kalau di Kita kan nggak boleh. Indonesia atau di Islam itu kan malah sebaliknya, poligami. Poligami. Poligami itu kan satu suami punya beberapa istri. Betul. Akan tapi dibatasi sampai 4 ya, sampai 4. Kalau di Islam ya. Ya, tapi kalau tidak bisa berlaku adil, Satu maka aja. cukup satu aja. Tapi dengan satu aja itu kan nggak menutup kemungkinan, karena ini kan suatu change kita untuk bisa melakukan suatu ibadah itu yang lebih besar. Iya. Jadi jangan puas dengan satu. Ada yang bilang gini, dia kan kayak laki-laki itu imam, Iya, oke. ya kan? Nah jamaah yang banyak makmumnya itu lebih bagus. Iya. Ya. Bisa aja ya. Apalagi dia bilang gini, ketika kita itu bersyukur, nikmat kita akan ditambah. Yang penting rukun. Iya, yang penting rukun. Jadi kalau kita bisa Allah bersyukur, sama emot itu tuh paling males ya, yang penting rukun. kalau bisa syukur dengan satu istri, otomatis nikmat istri itu akan ditambah. Maksudnya istri-istri lain itu akan. Ya, ingat. Saya pernah bilang itu juga. Saya bilang, bunda, saya tuh nggak mau terlalu ngerasa bersyukur dan beruntung punya bunda. Kenapa? Takutnya kalau bersyukur ditambah. Oke, berarti seperti itu berarti di India. India, ternyata informasi di India nih gitu. Kalau di kita kan nggak boleh. Ya. Nah, Jadi tapi, kalau istri ada yang nggak setuju ya dengan konsep poligami dan malah sebaliknya semangat untuk nikah lagi itu sangat bergejolak, maka pindah warga negara India. WNI, warga negara India. WNI juga ya. WNI. Sebenarnya kan poliandri nggak boleh kan? Nanti bingung Iya. anak siapa kan, Pak? Oh iya. Dari segi medis kan bingung anak siapa gitu. Cuman di sana mungkin sudah berlaku seperti itu. Nah, mereka keroyokan, nggak tahu juga ya mungkin dari perspektif agamanya seperti apa. Oke, ini ada lagi, Pak. Wah, ini agak ngeri nih konteksnya sama perlindungan anak ya. Suami nikah lagi. Ya. Nikah lagi, suamiku punya istri lagi. Gimana ini beritanya apa Suami nikah lagi, istri langsung ajak 2 anak bunuh diri. Waduh, kok gitu ya? Ada nih. Ya. Suami nikah lagi, istri ngajak anak Bunuh diri. bunuh diri bareng. Oh, ini udah kayak sinetron horor nih. Makanya. Nanti udah kayak gitu bergentayangan gitu kan? Iya, biasa. Wah. Dihempas. Iya, itu Indosiar. Ya, langsung dihantui. Ada musik-musik dihantui selama pernikahan atau selama dia dengan apa namanya? Istrinya yang baru atau cem-cemannya tadi, selingkuhannya, dihantui terus tuh sampai meninggal. Ya ampun. Seorang ibu beserta 2 anaknya nekat bunuh diri dengan minum racun serangga. Oh, dia umur berapa anaknya itu? Nah, sang ibu bernama Winarsi, 35, dan anaknya perempuan bernama Irana. Joko Widodo enggak ya? Irana. Oh. Tuh Irana. Terus? Terus lagi. 8 tahun, Pak. 8 tahun. Tewas dalam perjalanan menuju rumah sakit. Sedangkan anak pertamanya laki-laki bernama Zaki, ya, itu 10 tahun. Oh. Kondisinya kritis. Jadi aksi nekat yang dilakukan satu keluarga ini diduga sang ibu depresi akibat ditinggal suaminya yakni Sukron Candani menikah lagi dengan wanita lain. Menikah lagi berarti, Menikah bukan lagi. selingkuh. Nah, berarti ini Tapi nggak tahu juga selingkuh apa menikah lagi. iya, kalau menikah lagi kan berarti udah diasumsikan dia udah nikah secara agama. Akan tapi kalau nikah secara negara kan di era sekarang kan udah nggak bisa, karena udah pasti riwayat pernikahan di EKTP itu kan udah ke record tuh. Oh gitu. Kecuali ada pemalsuan, ada Ya. double KTP atau Iya, apa. iya. Jadi di sini kan konsekuensi apabila kita mungkin ya dari kaum Adam ya atau laki-laki itu atau suami ingin menikah lagi akan tapi dengan tidak sepersetujuan istri. Nah, ini akan sangat fatal dan kemungkinan yang bisa timbul adalah seperti ini. Jadi si istri itu niat ingin bunuh diri, terus ngajak anaknya jadi korban karena kan masih
masih usia yang Iya. belum dewasa. 10 tahun dan 8 tahun ya. Pemikirannya masih belum matang. Jadi dibujuk rayu sama ibunya itu sangat mudah, atau mungkin sebenarnya nggak diajak bunuh diri tapi kemudian disuruh untuk meminum air yang udah ada kontaminasi dari racun serangga ini. Iya, tadi informasinya itu susu bubuk gitu. Iya. Bubuk. Dan sebenarnya racun serangga ini sebenarnya ini loh tergolong suatu racun yang nggak mematikan sebenarnya. Oh, kenapa? Nggak mematikan, bahkan dia ini racun yang walaupun dia bisa mematikan tapi dia nggak mempunyai niat untuk mematikan. Waduh, gimana tuh? Maksudnya apa? Serangga, dia serangga. Jadi sebelum dia itu ingin merelakan dirinya untuk diminum, jadi ini racun yang banyak pertanyaan ini. Diserang nggak? Sama kayak tulisan Banten. iya. Saya lagi diserang gitu kan. Cuman kalau bahasa ketikan saya lagi diserang, hah? Diserang. Itu bahaya. Ucapan serang dan serang kan? Pasti kok serang katanya. Kalau orang Medan ngomong serang kan? Kalau di Jawa Tengah ada sama juga. Bukan serang tapi serang. Serang. Dangdut itu. Masih bersama serang. Nah, kita gitu. nyanyi lagunya. Jadi tadi beberapa permasalahan keluarga ya. Ya. Permasalahan keluarga. Nah, gini Pak, kalau menurut saya sih selama ini istilah yang digunakan kan sebenarnya jenis peradilan ya, peradilan. Ada namanya peradilan agama. Sebenarnya itu lebih kurang ini ya, kurang tepat atau ya mungkin lebih tepatnya sebenarnya peradilan agama Islam. Iya. Karena kan untuk yang non muslim diadili di peradilan umum. Oke. Cuma mungkin mabuk agama ya takutnya kalau pakai istilah Islam kan orang udah langsung anti nanti gitu. Nah, ini ada pertanyaan. Sebenarnya syarat apa ya? Syarat seseorang itu bisa nikah itu gimana sih? Ada nggak sih larangan-larangan orang untuk menikah itu? Oh, larangan menikah ya? Ya kayaknya ada beberapa perspektif gitu. Perspektif yang disebut dengan apa namanya? Kayak misalnya ada hubungan darah itu nggak boleh betul, nikah ya? Betul. Jadi perspektif agama sama perspektif adat. Oke. Kayak misalnya kayak saya di adat nih. Ibu saya itu dari Aceh Tengah. Di Aceh Tengah itu kita bahkan nggak boleh nikah sama satu kampung ya karena kebanyakan. Iya, sekampung, aduh ngaco. Maksudnya tuh misalnya daerah sini nih, Bekasi nih. Oke. Tapi bukan Bekasi yang luas-luas banget ya. Misalnya kayak satu kecamatan Bekasi. Nggak boleh nikah sama orang situ. Oh, berarti satu suku nggak boleh? Atau satu daerah? Itu daerah sih kayaknya, bukan suku sih, daerah. Daerah tapi kan biasanya kumpulan dari beberapa suku-suku. Iya, makanya. Atau marga. Ya itu justru dia batasnya teritorial ya kalau yang iya. Kalau di Medan itu kan kalau nggak salah marga ya. Ya. Marga tertentu. Dia disebutnya sebagai saudaranya jadi nggak boleh nikah. Itu kan kalau perspektif dari apa? Adat ya. Ya. Itu. Tapi ada juga yang di tempat lain justru menganjurkan. Saya di keluarga bapak saya juga menganjurkan pernikahan yang di luar suku. Iya, bahkan pernikahan dalam lingkup keluarga misalnya kayak sepupu juga dibenarkan. Oh, gitu. Itu jadi memang beda-beda. Itu Yeah, kalau dari sini. yeah. Kan kalau dari perspektif keislaman setahu saya sih kayaknya sih, kita bukan ustadz juga ya. Yeah. Tapi setahu saya batasannya adalah mahram itu. Oke. Orang-orang yang haram untuk dinikahin itu sehingga mereka kemudian gara-gara haram untuk dinikahin kita juga aurat kita juga boleh sama mereka istilah gitu. Iya. Berarti kalau misalnya terjadi kayak tadi, udah 30 tahun berlalu, udah punya anak, udah punya cucu, mereka baru sadar kalau mereka punya hubungan darah. Berarti kalau secara Islam itu nggak boleh. Nah, kalau udah nggak boleh tapi udah terlanjur gimana? Ya itu. Gimana? Memang mungkin kalau dari teoritisnya kan secara gampang kita bisa mengajukan pembatalan perkawinan. Iya. Ya, karena kan memang tidak memenuhi syarat-syarat kan gitu. Cuman aspek sosiologisnya kalau udah punya anak kayak gitu, kemanfaatan, kasih sayang. Betul. Gimana itu kalau kayak gitu kan? Sudah Jadi, lama juga. Dalam Islam itu kan ada gini, dalam menyikapi sesuatu harus dilihat kemanfaatannya lebih banyak apa enggak daripada keburukannya. Betul. Madorotnya lebih banyak daripada apa namanya satunya? Manfaat dan mudarat ya. Mudarat kan itu yang negatif. Ya, itu berarti dilihat. Seperti itu. Dan memang dikecualikan juga dalam hal-hal terdesak. Ada pengecualian. Ya, ada pengecualian. ya. Jadi ada
dalam suatu hukum manapun ya, itu ada nih. There is no rule without exception. Jadi tidak ada suatu hukum itu tanpa pengecualian. Oke. Nah, pengecualian salah satunya keadaan mahar atau mendesak, betul. force majeure, betul. atau bencana misalnya. Ada suatu syarat-syarat untuk memenuhi pasal tersebut. Nah, akan tapi memang banyak suatu seniman hukum. Nah, saya bilang kan orang yang legal drafting gitu kan sebagai seniman hukum. Seniman hukum ini menyelundupkan kepentingannya itu di dalam exception-nya itu. Jadi exception-nya itu ngaco. Iya. Ya mungkin kalau konteksnya perkawinan kan di Indonesia itu tidak ada mengenal perkawinan atau pernikahan beda agama. Oh iya. Ya kan? Jadi makanya banyak kalau yang misalnya beda agama tuh nikahnya di luar negeri. Oh. Nanti pulang di Indonesia dicatatkan. Karena kan beberapa daerah-daerah tuh memungkinkan. Ada yang termasuk misalnya perkawinan sesama jenis. Kayak misalnya di Amerika tuh gubernur California boleh misalnya. Kan bahaya itu. Iya. Bahkan kalau di suatu negara itu malah menyarankan untuk poligami. Jadi kalau misalnya nggak poligami, tidak menikah lebih dari satu istri, malah dapat sanksi dari negara. Oh, ada kayak gitu. Iya, kalau nggak salah di daerah-daerah inilah timur lah. Karena memang porsi wanita itu lebih banyak daripada laki-laki. Dan kalau nggak salah di akhir zaman besok kan perbandingan wanita lebih banyak ya daripada laki-laki ya. 1:10 atau berapa? Iya, kalau di Malaysia yang unik nih, di Malaysia itu kan saya pernah dapat data itu kayak 1 laki-laki itu berbanding 5 perempuan. 5 perempuan. Jadi dia bilangnya gini, kalau you nikah 4 orang, 1 orang lagi masih nganggur. Artinya kalau nikah 4 pun 1 tuh masih nganggur gitu. Apalagi kalau cuma 1. Betul. Apalagi kalau cuma 1. Mantap tuh. Nah, di Indonesia kayaknya around 1:3 juga kayaknya sih. Ya. Jadi memang perlu disosialisasi ya dan diedukasi. Kalau memang kita harus bisa mengadopsi kebijakan-kebijakan dari Malaysia. Yang memang jangan terlalu fobia dengan poligami gitu. Jangan. Cuma memang harus ada kualifikasi, edukasi dan ilmu. Nah, ini yang jarang dipahami ya. Jadi kebanyakan orang ingin poligami itu karena syahwat. Betul. Syahwat. Nah, yang paling penting lagi untuk cewek nih, kan banyak nih Pak, cewek-cewek yang masih muda misalnya gitu. Yang paling penting lagi tuh kenapa kita harus menikah secara sah? Karena nanti ketika kita pengen menuntut hak itu gampang. Iya. Sudah banyak Pak kejadian-kejadian kayak laki-laki tua-tua gitu yang mendekati wanita muda-muda gitu diiming-imingi. Nah, kemudian nikahnya tidak sah. Sebenarnya syarat sah dari pernikahan itu apa sih? Kalau secara umum ya? Syarat sah pernikahan ya. Setahu saya sih pertama ada mempelai. Nah, kemudian ada walinya. Kemudian ada mahar, ada saksi. Tapi kalau esensi dari adanya pernikahan bisa diartikan perjanjian nggak sih? Iya, perjanjian. Nah, terus berarti apa? Kualifikasi untuk bisa janjinya ini dikatakan sah itu seperti apa? Oke, kalau kita samakan misalnya pernikahan dengan perjanjian, berarti syarat perjanjian kan diatur di pasal 1320 Pak ya? 1320 KUH Perdata. Gitu. Jadi ada 4 syarat. Yang pertama sepakat, yang kedua dewasa. Dewasa ini artinya sudah kalau di Undang-Undang Perdata itu dewasa itu telah berusia 21 tahun. Tapi kalau untuk pernikahan, misalnya laki-laki sudah sampai 19 tahun, perempuan 16 tahun, itu udah boleh juga dengan catatan memperoleh izin dari wali kan gitu. Kemudian yang ketiga adalah kausa yang halal, yang keempat hal tertentu. Hal tertentu berarti maksudnya dia ingin membangun apa sih, goalnya apa sih dalam pernikahan itu? Disebutkan jelas. Pengen membangun suatu keluarga yang harmonis. Betul. Gitu kan. Nah, tapi terkait yang halal ini secara apa? Halal ini kan lebih cenderung ke muslim ya. Tapi kalau kita dalam konteks yang lain itu sebenarnya apa? Halal. Yang kausa halal ini maksudnya gini, pernikahan itu kalau misalnya konteksnya pernikahan berarti tidak boleh bertentangan sama peraturan perundang-undangan. Misalnya karena kan kalau di pernikahan kan kuncinya gini, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan dia pakai perkawinan sih memang. Makanya banyak yang kawin dulu baru nikah. Namanya undang-undang perkawinan. Iya. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama masing-masing. Gitu konteksnya. Berarti kalau tidak boleh bertentangan dengan peraturan ini peraturan agama, baik peraturan agama maupun peraturan nasional. Oke. Gitu, nah, tadi menarik nih yang tadi there is no rule without exception. Nah, dan memang di pernikahan ini kan memang ada suatu pengecualian nikah. Betul.
makanya tadi kayak misalnya larangan nikah itu tidak boleh adanya hubungan darah. Betul. Terus mungkin ada apa ya, ketika kita dipaksa untuk menikah, diintimidasi, kamu harus nikah sama ini, kalau enggak, nah itu gimana? Nah itu Bisa kalau kita dibatalkan mau, nggak itu? ya betul. Kalau kan gini, kalau kita masuk ke tadi syarat perjanjian, yang pertama kan masuknya dia atau yang kedua ya, berarti dia tidak sepakat. Oh, tidak sepakat. Jadi tapi kan, dengan dia menandatangani kan sepakat-sepakat aja. nah itu memang aspek pembuktiannya kan kalau perdata kan formil ya benar ya, kita bicara kemarin-kemarin ini. Jadi emang masalahnya di situ, kalau udah tanda tangan dianggap setuju. Gitu. Berarti susah. Oke, tapi mungkin kalau yang sebabnya halal berarti lebih ke niat baik ya, yang ingin diwujudkan. Dan niat baik itu kan erat kaitannya dengan nilai nih. Nah, otomatis kalau dia ingin mengikatkan diri tapi dengan tekanan, berarti kan dia nggak ada niat baik, karena tertekan. Betul. Berarti itu bisa dibatalkan. Bisa. Ada kalau salah di 1321 ya mengenai syarat perjanjian, apabila perjanjian itu dilakukan dalam tipu muslihat, ya termasuk intimidasi segala macam itu, perjanjian yang tadi itu dianggap tidak sah. Oke. Nah, menarik ini. Menarik ya. Tapi kalau gini, misalnya kan banyak nih fenomena, bahkan di dongeng-dongeng, di cerita-cerita di film sinetron, ada yang nikah itu dengan apa ya, dia udah dijodohkan tapi dia udah nggak cinta nih. Nah, itu bisa termasuk keterpaksaan nggak untuk menikahi seseorang? Iya, sebenarnya maksudnya mungkin bisa jadi keterpaksaan. Dan saya pernah punya cerita Pak, lucu gini. Jadi dia dijodohin, karena dijodohin, udahlah dia ikut aja nikah gitu. Pas udah nikah, besok pagi-paginya dia minta cerai. Besok pagi minta cerai? Laki-lakinya ini minta cerai. Oh, laki-lakinya malah? Minta cerai. Saya nggak mau sama dia, kata dia. Kenapa? Saya dijodohin, kata gitu. Tapi tadi malam pertama iya. Ini malah kalau nggak mau jangan dong gitu. Itu kurang ajar itu. Tapi gitu ada. Iya. Maksudnya kalau nggak mau jangan kan, maksudnya kan biar ada kesempatan orang lain dong. Iya. Minta, maksudnya nggak main-main namanya nikah. Iya, kalau emang nggak mau jangan, tapi kalau mau jangan segan-segan. Oh gitu ya. Iya. Nanggung lah, kan udah halal, kan ibadah. Tapi ada juga yang gini. Konteks tadi kan dia dijodohin. Oke. Kebetulan kalau nggak salah ada cerita juga, dia dijodohin misalnya cewek ini kebetulan kembar. Oke. Kembar. Nah si dia ini nggak begitu ngeh sama salah satunya, kan kembar kan, Iya. kan biasanya kembar identik ya, walaupun nggak semuanya. Mungkin mungkin dia lebih tertarik sama si A nih. Ternyata pas dia pulang dinikahin, yang dihadirkan si B. Dia nggak mau, dia mau, saya maunya si A. Nah, kalau itu sebenarnya kurang ajar dari laki-lakinya. Gitu. Laki-lakinya sebenarnya hakikat manusia itu kan selalu tidak terpuaskan dan selalu penasaran. Nah, ketika dia mendapatkan satu A dengan ada kembarannya yang B, dia pengennya dua-duanya. Pengennya dua-duanya, dan kadang itu ada suatu cinta segitiga. Dia udah main sama si A, kemudian dia main juga sama B. Maksudnya dia mempengaruhi, aku kok beda ya kamu sama si A sama si B ya. Nah, kemudian dia udah mulai bermain perasaan, banding-bandingkan. Nah, dari situ otomatis kalau emang dia bukan mempelainya, ngapain dia gantiin? Iya. Nah, jadi emang ya itu salah satu pinter-pinter dia aja ngomongnya. Emang bangsat aja ya, memang. Apa ya? Rakus aja dia gitu kan. Ya. Karena kalau dalam konteks apa ya, niat tadi, niat yang baik, ketika udah nikah satu ya udah, kecuali kalau emang diperizinkan. Iya. Misalnya kalau Dek, kamu kok kalau di rumah saya lihat sering murung, karena ini ya kerjaan rumah itu berat ya, gitu kan. Nggak ada temen ya kalau saya kerja ya, gitu. Nah, itu kayaknya saudara kembar kamu belum nikah, biar ada temen ya mungkin bisa lah gitu, saling support gitu kan. atau gini, kamu kan tahu kita keuangannya pas-pasan, kalau kita sewa pembantu. Kurang ajar. Terakhir mungkin. Kan persiapan sidang ya Pak ya? Oh iya, siap. Anda punya niat poligami? Ini dilihat oleh calon. Waduh, ini pertanyaan yang kurang ajar ini. Penting rukun. Kalau saya pernah bilang masalahnya. Oh gitu. Pernah bilang ke istri, tapi istri bilang gini, boleh tapi sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Iya. Jadi yang lebih tua gitu, 60 dicariin sama dia, saya nggak mau. Ini banyak kontroversi nih yang harus diluruskan. Kalau saya pribadi gini, saya kan memang belum nikah dan memang sedang memantapkan niat nikah itu untuk apa. Tapi kalau saya sudah mantap dan memang
kemantapan saya itu diikuti dengan pikiran yang jernih, yaitu nikah ini karena ibadah. Iya, iya. Ibadah kan nggak boleh dibatasi. Tuh. Jadi kalau bisa sebanyak-banyaknya. Iya kan? Ya kayak Kan gitu. ada ibadah yang lain. Iya, maksudnya catatan kalau memang, tapi nggak tahu. Kadang orang itu kan ada pintu surga. Itu kan dari mana? Katakanlah dari sedekah. Nah, pintu-pintunya banyak. Pintunya banyak. Macam-macam. Dia bersigir. Betul. Ahli tahajud, Iya, ahli duha. Iya. Nah, ini ahli poligami. Ya Allah, ada nggak pintunya dia? Wah, pasti terbuka lebar. Asal bercanda. Iya. Wah, ini nanti bahaya, nanti kita dibilang Kan- melecehkan agama enggak Kan gitu juga. kan ini apa namanya? Surga kan ada di telapak kaki ibu. Iya. Nah, kalau ibunya banyak pasti ya Ya itu kan untuk anaknya, iya. bukan untuk suaminya. Iya, iya. Nggak, yang jelas itu kalau konteksnya ibadah seperti itu. Tapi dengan catatan, kalau saya pribadi ya, saya berani melangkah dalam hal poligami. Mantap. Ketika memang Oh, saya iya. diimbangi dengan ilmu juga. Oh gitu. Jadi kalau ilmunya nggak ada, otomatis gimana orang bisa berlaku adil? Ya, ya. Nah, karena kalau kita berbicara adil harus berilmu. Nah, istilahnya beberapa aspek harus kita pertimbangkan. Ya. Dan jangan sampai kita poligami tapi malah menimbulkan perpecahan. Ada yang menarik nih Pak, sebenarnya gini. Ada sih yang coba mau mempraktekkan. Oke. Selama ini tuh terjadi permasalahan dalam poligami, kenapa? Karena usia istri pertama sama istri kedua itu beda. Istri pertama udah empot-empotan tua, Iya. dicari yang baru. Nah, ada sih yang wacanai teman saya salah satunya, sampai sekarang memang belum ketemu sih dia. Dia pengen nikahin sekaligus, Oke. dua-dua, Oh. muda sama-sama. Jadi kan kondisinya tuh fair tuh. Ya. Nah, cuman lebih mudah meminta keadilannya daripada kayak misalnya kita nikah sama yang lebih muda, karena pasti nggak adil. Kalau 7 hari nanti yang tua 2 hari, yang Iya. gitu kan? Iya. Gimana tuh? Bisa ya? Sing penting rukun. Yang penting rukun. Tapi hal yang harus dicatat ya. Ini mungkin closing statement closing, gitu. ya. Karena Oke, kalau oke. semakin siang semakin panas. Panas banget ya, sumpah. Oh, udah cerah banget. Panas bahasanya juga dan panas cuacanya gitu kan. Iya. Jadi seperti ini, memang kadang orang itu kan mempunyai niat untuk menikah itu kan beda-beda. Betul. Satu karena dia gengsi. Takut dibilang tua. apa? Teman-teman udah pada nikah, dia Iya. belum nikah, dia Iya. ikut-ikutan. Iya. Follow the trend. Trennya udah nikah, dia ikut-ikutan nikah. Musim Iya. kawin, ikut kawin. Betul. Yang kedua, karena segan diomongkan sama keluarga. Tanyain terus. Iya, tanyain terus, Iya. gitu kan. Betul. Terus yang ketiga, dia nikahnya itu karena apa ya? Tuntutan syahwat. Maksudnya dia Iya. daripada dia apa namanya bergejolak terus dan menyalurkannya itu di tempat-tempat yang nggak jelas, mending dia nikah. Terus yang keempat ada nikah yang karena ibadah. Iya. Gitu. Jadi bagaimana kita menikah itu kan harus dimantapkan niatnya dan apa sih goal kita gitu loh. Iya benar. Dan kadang ada orang yang menikah juga karena ingin keturunan. Jadi kalau misalnya dia belum pengen keturunan ya udah kumpul kebo aja. Oh gitu. Gitu. Jadi memang Ya. perlu ditekankan niatnya itu seperti apa. Dan kalaupun kalian masih bimbang ya, saya kok hampa ya. Hampa terasa Ari Lasso. hidupku Ari Lasso. tanpa dirimu, entah di mana jandaku berada. Tuh, Loh, salah. Peminat janda nih. Enggak. Oke lah, kita berhenti sampai situ. Terima kasih Oke. banyak. Jumpa lagi lain Siap, waktu lain oke. kesempatan. Assalamualaikum.